Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan kebaikan, keberkahan atas setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita, setiap apa yang kita niatkan dan azamkan. Dan kiranya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa terjaga istiqamah dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan apa-apa yang telah ditaklifkannya pada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan, wa qawlu bil lisan, lidah lisan kita diringankan oleh Allah untuk mengucap salawat salam kepada beliau, wal af'alu bil arkan, dan kiranya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian Sabtu malam Ahad yang dirahmati Allah. Posisi kami duduk di sini sebagai pemain cadangan menggantikan Ustadz Sobirin Muslim yang hari ini berhalangan hadir. Insya Allah Sabtu depan waktu reguler kami atau rutin kami untuk menyampaikan kajian Sirah Nabawiyah. Maka karena posisi sebagai pengganti, saya menggunakan tema yang berbeda dengan Sirah Nabawiyah yang biasa kami sampaikan tiap Sabtu kedua. Maka hari ini atau sore ini saya mengambil sebuah tema bersumber dari firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-22, yang kemudian nanti akan diperjelas dengan firman Allah yang termaktub di surah ke-50, surah Qaf, dari mulai ayat ke-24 hingga ayat ke-28. Ayuhal muslimun rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memiliki sebuah visi besar. Ada sebuah tujuan besar penciptaan yang kita bisa tengok di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat ke-56, di mana dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan tentang tujuan penciptaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dari pola kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan bahwa bangsa jin itu dicipta lebih dulu dibanding manusia. Dalam bahasa yang sederhana, jin itu senior kita. Senior sebagai makhluk. Jadi dia lebih dulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian manusia. Meskipun senior, belum tentu yang junior kalah dibanding yang senior. Apatah lagi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala
melalui Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa makhluk yang dicipta untuk menjadi khalifah fil ard adalah manusia. Dalam hal itu Adam alaihi salam yang dicipta oleh Allah, kemudian para malaikat dan jin diminta untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Maka makhluk yang merasa dirinya senior ini merasa tidak pantas kalau dia yang lebih tua, dia yang lebih senior, kemudian diminta untuk sujud di hadapan makhluk junior. Ini mungkin kalau disepadankan dengan anak sekolah, ini anak baru masuk sudah jadi ketua OSIS gitu. Jadi yang senior ini merasa terlangkahi dan dia merasa nggak nyaman ketika kemudian diminta menghormati yang junior. Dan itu terjadi pada jin yang membangkang, yang kemudian kita sebut dengan iblis. Karena pada hakikatnya dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah, bisa dipastikan kata para mufassir berarti jin pasti ada yang taat, manusia juga ada yang taat. Jin ada yang membantah, membangkang, manusia juga demikian pula. Maka kelompok jin yang membantah, membangkang dan kufur terhadap perintah Allah, inilah yang kemudian disebut sebagai syaitan. Dan hari itu nenek moyang syaitan yang pertama memiliki karakter dan sifat ujub, sombong, kibir, takabur. Maka kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, seseorang tidak akan bisa memasuki surga Allah jika dia memiliki sifat kibir meskipun sebesar dzarrah, memiliki sifat sombong meskipun sebesar dzarrah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan contoh pada nenek moyang makhluk yang punya sifat sombong dulu di surga dan kemudian dikeluarkan. Maka kemudian menjadi contoh buat kita semua, menjadi ibrah buat kita semua bahwa sifat sombong menjadi penghalang seseorang bisa berada di dalam surga Allah. Dia akan dikeluarkan dari surga Allah sebagaimana iblis dikeluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayyuhal muslimun rahimakumullah, maka sejak hari itu iblis bersumpah bahwa dia akan terus menggoda manusia, menggelincirkan mereka dengan cara yang kita meyakini sebagaimana manusia yang belajar, sebagaimana manusia yang terus mengupgrade pengetahuannya, sebagaimana manusia yang terus berlomba untuk mendapatkan ilmu yang terus bertambah. Maka kita pun meyakini bahwa syaitan juga memiliki keadaan dan kondisi yang sama. Mereka akan terus mengkaji, belajar, mendiskusikan bagaimana cara menggoda manusia dengan cara yang terbaik, cara yang paling smart untuk melumpuhkan manusia, menjegal mereka, dan seterusnya. Jadi terus mereka mengupgrade pengetahuan cara menjerumuskan manusia. Ya, bisa jadi di kalangan jin juga ada, atau kalangan setan ya lebih tepatnya, ada kursus-kursus penggodaan manusia gitu mungkin. Diadakan setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin ada daurah cara menggoda manusia itu ya. Sehingga kemudian mereka terus mengupgrade kemampuannya. Dan kita lihat hari ini bagaimana kemudian mereka menjerumuskan manusia dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau juk dari sahabat saya, mungkin setan di masa ini, di tahun-tahun ini, itu menjadi setan yang banyak kehilangan pekerjaan. Jadi setan banyak yang nganggur karena hampir seluruh pekerjaannya sudah diambil alih oleh manusia. Tanpa digoda, manusia sudah tergoda dengan sendirinya. Bahkan seringkali bisa jadi setan itu ngamuk-ngamuk, marah-marah karena kadang manusia itu lebih setan dibanding mereka. Ini kalau juk sahabat saya. Repotnya tetap yang menjadi kambing hitam mereka. Kalau ada anak nakal, maka julukan dan sebutannya apa, Pak? Oh, dasar anak setan, kan begitu, Pak? Itu mungkin di kalangan setan kalau mereka marah punya anak nakal, oh dasar anak manusia, begitu, Pak. Jadi karena mereka terus menjadi kambing hitam gitu. Maka kita lihat hari ini
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebuah kisah yang nanti akan kita alami, yang nanti kita akan lihat di yaumul mahsyar. Jadi didengkot setan, nenek moyangnya setan yang bernama iblis itu nanti akan mendapatkan panggung di yaumul mahsyar. Disiapkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk berpidato. Untuk apa? Untuk menyampaikan unek-uneknya. Nah, ini menarik karena Allah sudah sampaikan kepada kita sejak kita di bumi. Dan peristiwa ini nanti akan terjadi di yaumul mahsyar. Di hari ketika padang mahsyar ditegakkan untuk seluruh makhluk termasuk manusia dan jin. Manusia yang membangkang, jin yang membangkang, manusia yang taat dan jin yang taat, semuanya akan mendengar ini, semua akan melihat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan baca firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah ke-14, surah Ibrahim, ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumun min qabl innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Jadi ini adalah kalimat yang akan disampaikan oleh syaitan pada saat di yaumul mahsyar kepada manusia-manusia yang menjadi pengikutnya, manusia-manusia yang ngefan banget mereka, ya. Dan syaitan berkata, firman Allah dalam ayat ini, apa kalimat mereka? Ketika perkara hisab telah diselesaikan, perkara hisab, perhitungan amal telah selesai, maka kemudian mereka berkata, syaitan, sesungguhnya Allah telah memberikan janji pada kalian, dan janji Allah itu adalah janji yang benar. Jadi syaitan mengatakan, kalian itu kan sudah diberi janji oleh Allah. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah itu telah memberi janji pada kalian, dan janji Allah itu hak, pasti. Tidak ada satupun janji yang dikhianati, dibelenjani. Dilanjutkan oleh syaitan dengan kalimat wa'adtukum fa'ahlaftukum, dan aku juga punya janji-janji yang aku tebar pada kalian, dan seluruh janjiku aku khianati. Jadi syaitan mengatakan kepada manusia waktu itu, bukankah Allah telah berjanji pada kalian tentang surga yang surga itu hak, tentang neraka yang neraka itu hak, tentang pahala yang pahala itu hak, tentang dosa yang dosa itu hak, tentang azab yang azab itu hak. Dan aku juga menjanjikan pada kalian, tetapi semua janji-janjiku fa'akhlaftukum, aku belenjani, aku hianati kalian, kata syaitan. Dan ini disampaikan oleh Allah kepada kita 1400 tahun silam sejak Rasul mendapat ayat ini. Artinya kita sudah dapat gambaran bahwa kelak syaitan itu akan pidato kepada manusia dan mengatakan kepada kita bahwa setiap janji yang mereka lontarkan itu adalah janji yang mereka pasti khianati. Apapun janji itu nanti kita akan bahas. Dan dilanjutkan oleh syaitan dengan kalimat, tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan aku hanya menyeru kalian dan kalian mematuhi seruanku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi syaitan mengatakan bahwa syaitan gak bisa kemudian memaksa bunda ayah Bapak Ibu jamaah sekalian untuk tidak sholat, gak bisa. Syaitan gak bisa memaksa kita. Syaitan tidak bisa memaksa lidah kita untuk tidak baca Al-Quran, gak bisa. Syaitan tidak bisa memaksa tangan kita untuk mengambil barang orang lain, tidak bisa. Syaitan hanya menyeru, menggoda, menghias. Sedangkan kalian mengikuti seruanku, kata syaitan. Jadi syaitan itu pekerjaannya hanya menyeru, hanya menghias. Sesuatu yang biasa jadi luar biasa, sesuatu yang buruk jadi indah, sesuatu yang tampaknya hanya angan-angan dihias oleh syaitan sehingga tampak seakan nyata, itu real. Jadi tugas mereka hanya menghias, menyeru, memanggil-manggil. Kita yang kemudian memilih. Jadi kalau kita sering mendengar kalimat life is a choice, hidup adalah
pilihan. Sungguh hidup itu memang benar-benar pilihan. Bahkan Imam Taqiyuddin An-Nabhani beliau mengatakan bahwa ketika manusia tidak bisa memilih, maka dosa dan pahala tidak berlaku. Tapi ketika jenengan bisa memilih, disitulah dosa pahala berlaku. Jadi kalau manusia nggak bisa milih, dosa dan pahala tidak berlaku. Tapi kalau manusia bisa memilih, maka disitulah dosa dan pahala berlaku. Contoh, membunuh manusia tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak, maka hukumannya adalah qisas. Al-Baqarah 178. Hukumannya adalah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan qisas. Dilaksanakan pada saat apa qisas itu? Pada saat seseorang menghilangkan nyawa seseorang yang lain, melukainya, menendangnya, maka nyawa dibalas nyawa, tendangan dibalas tendangan, tamparan dibalas tamparan. Ini qisas. Qisas hanya diberlakukan kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau kemudian tidak sengaja, orang sedang ngecat dinding, dia bawa cat dinding yang besar itu Pak, berapa kilo tuh Pak? 25 kilo atau berapa itu? Dia bawa cat dinding sebanyak itu. Dia bawa tangga, andang begitu, kemudian dia ngecat. Karena satu dan lain hal, mungkin terjadi getaran gempa ringan. Tiba-tiba kemudian dia kehilangan kontrol, dan kemudian dia terjatuh bersamaan dengan catnya. Dan cat yang 25 kilo itu ketika jatuh menimpa seorang anak kecil yang berjalan. Dan anak kecil itu meninggal. Maka yang seperti ini tidak dikenakan dosa, karena dia tidak melakukan secara sengaja. Jadi dosa dan pahala itu tidak berlaku pada saat kita tidak bisa memilih. Tapi kalau kita bisa memilih, panjenengan keluar dari masjid ini, bisa memilih sandal atau enggak Pak? Bisa. Maka memakai sandal kita atau orang lain, di situ berlaku dosa atau pahala. Pakai sandal sendiri berpahala, itu bagian dari cara kita mungkin menjaga kaki, menjaga kebersihan dan seterusnya. Memilih sandal orang lain yang lebih cakep mendatangkan dosa karena kita bisa memilih. Jadi dalam ayat ini setan sudah mengatakan, aku tidak bisa memaksa kalian, aku cuman menyeru, aku cuman menghias-hias, dan kalianlah yang memilihnya. Contoh, ada orang belanja Pak di mall, ibu-ibu misal belanja di mall, waktunya jam 4:30, setengah 5 sore, atau masuk mallnya jam 5 kurang seperempat. Pilah-pilih sampai jam 6 kurang 3 menit. Adzan dikumandangkan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ibu ini sedang pilih-pilih. Ketika suara adzan terdengar, setan akan menghiasi apapun untuk kemudian melalaikan kita dari adzan ini. Kita dengar adzan, kita tahu ini waktu sholat, hati kita kemudian tergerak pengen sholat. Tapi kemudian setan memunculkan jurusnya, memunculkan keahliannya, kepiawaiannya. Bagaimana caranya? Misal, dengar adzan, pengen sholat, tiba-tiba Pak, Bu, yang namanya diskon-diskon yang tadinya itu nggak kelihatan itu ya. Pada saat adzan itu semuanya jadi bercahaya itu Pak. Ono diskon ning kono, ono diskon ning kono. Nah, ini cara setan ini. Cara setan untuk mengganggu fokus dan konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat jenengan datang ke tempat ini, hadir dalam rangka mengikuti kajian. Tiba-tiba saja ya cara setan mengganggu, menggoda itu ya. Bisa jadi samping kita bukan orang yang menyenangkan untuk kemudian kita duduk bersama. Ngajak ngobrol saja. Padahal awalnya enggak. Tiba-tiba kemudian ngajak ngobrol saja. Ini cara dia. Jadi bagaimana kemudian setan itu istilahnya membo-membo. Bagaimana setan itu kemudian menghias apa-apa yang tadinya biasa menjadi luar biasa agar perhatian kita terhadap Allah teralihkan. Contoh lain Pak. Ini mic-nya saya agak jauhkan ya karena agak privasi. Meskipun saya tidak akan tunjuk siapa orangnya Pak, tapi orang Kediri. Jadi ketika ada muskilah di rumah tangga,
Seorang ibu mengeluhkan sang suami mencintai wanita lain. Wah, ini sekarang sedang rame namanya pelakor, Pak. Kenapa Pak pelakor itu, Pak? Apa? Perebut lagi orang gitu katanya, Pak ya. Saya juga nggak tahu ini bahasa dari mana. Ada pelakor. Lah si istri ini bilang begini, si ibu ini, padahal Ustadz, kalau dari sisi fisik itu ya jauh loh dari saya. Maksud si ibu itu ya cantik saya Ustadz gitu ya. Ya saya tersenyum, bayangan saya cuman begini dari kalimat beliau. Kalau dari sisi fisik saja jauh dari saya Ustadz ya. Bayangan saya ya jelas Bu, jenengan di sini orangnya di sana ya jauh begitu. Kemudian beliau melanjutkan bla 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 bla. Dulu awalnya gimana Bunda? Saya tanya. Awalnya ya ngobrol-ngobrol biasa Ustadz, wong cuman bayi pun. Tapi katanya dengar suara yang sana itu kok ya enak Ustadz. Kadang-kadang kata sang pasangan, sang suami, suaranya sulit dilupakan. Loh ini kerjaannya setan Pak. Kerjaannya setan itu menjadikan suara ghairu mahram, orang yang bukan mahram kita itu menjadi indah untuk didengar. Suaranya padahal biasa-biasa saja, tapi yang ngatur tribun setan Pak. Yang ngatur bassnya itu setan, yang ngatur ekonya itu setan. Sehingga kemudian terdengar lebih empuk, lebih renyah, lebih enak, lebih luar biasa. Padahal biasa-biasa saja. Ini tugas setan. Jadi dia mengaku di dalam ayat ini, aku tidak bisa memaksa kalian. Wahai manusia, aku tidak bisa maksa kalian jangan sholat digandoli, nggak bisa Pak setan. Tapi dia menghias, dia membagus-baguskan sesuatu yang kemudian dengan itu perhatian manusia teralihkan. Nah ini dia pidato kelak Pak, di hadapan manusia dengan pidato seperti itu. Saya lanjutkan dulu kalimatnya, kalimat pidatonya ini. Oleh sebab itu kata setan, janganlah kalian menyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Oh gitu Pak setan Pak. Ketika kemudian manusia nanti menunjuk-nunjuk, ini gara-gara dia ya Allah, saya diplesetkan dia ya Allah, saya disesatkan dia ya Allah, setan mencep Pak. Lawang saya loh Mas, tidak bisa maksa Anda. Lawang saya loh Mas, cuman menyeru-nyeru, sampai lapo kemudian mau saya seru, mau saya ajak, saya itu cuman mengajak, kok sampai gelem. Maka kalau ada teman, sahabat, siapapun yang mengajak jenengan pada keburukan, padahal azam dan niat kita untuk melakukan kebaikan, mau berangkat ke sini, tiba-tiba dapat SMS dari teman, ayo nonton di Golden, ini filmnya bagus, tak bayari. Jam berapa Mas? Jam 7 ya? Nggak tahu ya. Di Golden jam berapa? Misal jam 7 sampai jam sekian, isaknya jam 7 lebih 4 atau lebih 5. Wah nggak mungkin ini. Maka kemudian ketika membaca itu, apalagi di bawahnya ditambahkan tak bayari, engkau masalah kue dan seterusnya aku sing gowo, kletikane aku sing gowo. Akhirnya kemudian ya wes oke, isak kan bisa nanti malam. Artinya apa? Artinya ini yang menghias-hias kalimat itu ya, zuhrufal qawli. Jadi menjadikan kalimat-kalimatnya itu tampak indah ketika dibaca dan seterusnya, sehingga kemudian dia terlalaikan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang masuk dalam kategori amal soleh. Maka setan nggak mau disalahkan. Kelak dia akan menunjuk manusia, bukan saya yang layak disalahkan tapi kamu. Lawang saya cuma mengajak, kamu yang ikut. Bahkan kamu kadang lebih semangat dibanding saya yang ngajak. Itu Pak, setan kadang bingung ya, manusianya lebih semangat untuk berbuat dosa dibanding mereka. Tetapi cercalah dirimu sendiri, aku tidak dapat menolong kalian dan kalian juga tidak dapat menolong aku hari ini. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu yang mensekutukan Allah denganku. Setan itu Pak bilang pada manusia bahwa aku tidak membenarkan perilakumu yang mensekutukan Allah dengan aku. Jadi ini kalimat-kalimat yang sangat menohok. Dan aku melakukan itu sejak dulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat yang disampaikan oleh setan ini sekali lagi merujuk dan menunjukkan pada kita betapa sejatinya godaan mereka itu lemah, karena pada akhirnya pilihan perilaku itu pada kita. Ada seorang profesor dari Kanada, profesor matematik Pak.
namanya Jeffrey Lang. Jenengan bisa googling atau di Facebook beliau ada. Beliau bisa di-connect itu ya, beliau bisa dihubungi. Namanya Profesor Jeffrey Lang, beliau seorang mu'alaf, masuk Islam sekitar tahun 90 sekian. Dan beliau termasuk salah seorang cendekiawan muslim yang sangat ditakuti di barat. Karena produk pemikirannya cemerlang dan seringkali membantah dan membantai para orientalis dalam debat-debat yang cukup tajam. Profesor Jeffrey Lang itu pertama kali ketika masuk Islam, Pak, ketika beliau menemukan hidayah masuk Islam, beliau mengatakan dalam bukunya, biografinya, ketika saya menemukan hidayah Islam, maka yang pertama kali saya rasakan berat sekali untuk dilakukan adalah sholat subuh, katanya. Dalam hati saya baca kisah beliau, Pak, jangankan jenengan profesor yang mu'alaf, yang Islam yang sudah lama itu subuhnya kadang telat gitu ya. Jadi kata Profesor Jeffrey Lang, yang paling berat menurut beliau taklif ya sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat subuh. Saya kemarin di sebuah sekolah, Pak, tadi malam di sebuah sekolah, saya nggak usah tunjukkan sekolah mana, Pak. Kemudian saya coba tanya pada anak-anak itu ya, anak-anak SMP didampingi orang tuanya. Saya tanya begini, anak-anakku, coba tangan kanan kalian diangkat. Saya bilang begitu, Pak, mereka ngangkat tangan. Ini cara komunikasi untuk melihat benar dan bohongnya mereka, Pak, jujur dan bohongnya mereka. Nah, ini bisa diterapkan pada siapapun. Saya minta angkat tangannya. Setelah itu saya bilang, gerakkan tanganmu nak, sambil bilang tanganku jujur. Nah, dia gerakkan tangan, Pak, tanganku jujur. Ulangi, tanganku jujur. Ulangi, tanganku jujur. Sampai 5 sampai 7 kali. Setelah itu langsung saya sisipkan kalimat yang tadi pagi belum sholat subuh tangan jujurnya ke atas. Itu mereka langsung angkat, Pak, nggak bisa turun. Karena mereka sudah berkali-kali mengatakan tanganku jujur, tanganku jujur, tanganku jujur. Setelah itu tiba-tiba saya bilang, yang tadi pagi belum sholat subuh tangan jujurnya ke atas. Langsung ke atas, sek. Bayangan saya, Pak, ini anak mau ikut ujian nasional. Perlu motivasi, saya diminta motivasi. Bayangan saya, anak mau ujian, butuh Allah. Butuh Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kemampuan dari Allah. Tapi pada saat yang sama kemudian, anak yang baliknya sudah lama ini, ternyata sholat subuh saja enggak. Bukan telat sholat subuh, bukan, malah enggak sholat subuh. Kan sedihnya luar biasa itu. Maka saya bilang sama orang tuanya, hadir orang tuanya, Bapak Ibu, jenengan berdosa kalau kemudian membiarkan anak-anak tidak sholat. Yang pertama wajib untuk membangunkan. Kalau jenengan tidak membangunkan itu sama dengan membawa kayu bakar ditaruh di bawah tubuh anak kita. Untuk apa? Membakar tubuh anak kita itu sama dengan orang tua yang sengaja memasukkan anaknya dalam neraka Allah. Bapak Ibu berdosa, dosa besar di hadapan Allah, saya sampaikan. Kecuali Bapak Ibu yang sudah maksimal membangunkan, tapi anak tidak bangun-bangun. Sudah gede sulit bangun, saya yakin karena pasti sejak kecil tidak dilatih bangun. Tidak dilatih bangun, maka ketika besar ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Semakin sulit bangun. Jadi saya sampaikan seperti hari, kita kembali pada Jeffrey Lang tadi. Ini profesor, usianya mungkin kalau sekarang tahun ini sudah 50 sekian ya, mungkin jelang 60-an usia beliau. Jeffrey Lang mengatakan, maka ketika aku masuk Islam, mendapat hidayah, aku merasakan yang paling berat untuk aku lakukan adalah sholat subuh. Tapi kita lihat, Pak, ini kesadaran berislam yang luar biasa. Kalimat beliau, maka agar supaya aku bisa sholat subuh, aku siapkan 3 weker. Jadi pertama, Pak, beliau siapkan 1 weker, Pak. Ketika kemudian terdengar suara misalnya kring atau dididit, itu refleks, Pak, langsung dimatiin, plek. Refleks, biasa, Pak, refleks. Mungkin kita juga merasakan di masa lalu. Refleksnya langsung matiin tuh wekernya bunyi, dia plak, matiin, tidur lagi. Maka besoknya dia merasa bersalah, berdosa, akhirnya memasang 3 weker, Pak. Dan karena beliau profesor matematik, dia bisa berhitung dengan cermat. Ini kalau 3 weker saya taruh di samping telinga saya semua, saya bangun pasti saya matikan semua, blek tidur lagi. Maka yang beliau lakukan adalah yang pertama memasang weker di samping bantal.
Selisih 5 menit, masang waker lagi di depan pintu kamar tidurnya. Selisih 5 menit, masang waker lagi di depan kamar mandi, Pak. Jadi ketika beliau tidur, terdengar suara kring, refleks Pak, matikan, plek, tidur. 5 menit setelah itu terdengar suara Pak, kring, nggak leren-leren, nggak berhenti-berhenti. Di mana? Depan pintu kamar tidur, Pak. Nggak mungkin tangannya langsung plak begitu, kecuali kalau dia anggota Fantastic Four, Pak, yang bisa tangannya panjang itu. Jadi 5 menit setelahnya dengar terus kering, dia nggak bisa matiin. Maka terpaksa katanya waktu itu saya bangun, bahkan hampir-hampir saya merangkak menuju pintu itu. Setelah itu plak matiin, dia tidur Pak di pintu itu, Pak. Bayangkan Pak perjuangan beliau, Pak. Jangan bisa baca kisah hidup Jeffrey Lang. Apa yang kemudian terjadi setelah tidur di depan pintu kamar, Pak? 5 menit setelahnya dengar lagi, Pak. Dengar lagi depan kamar mandi, di pintu kamar mandi dia sudah pasang itu, Pak. Terus kering. Akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau dia merangkak, Pak, menuju kamar mandi. Dan gak mungkin tidur lagi di kamar mandi, Pak. Dia langsung guyur kepalanya, dia langsung ambil air wudhu. Masya Allah, hari itu pertama kali dia melaksanakan sholat subuh. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, ini setan pasti gede-gede gitu, Pak. Setan sudah mencoba untuk menggoda dengan cara matikan wakermu, berhasil yang pertama. Yang kedua, kamu nanti kalau bangun tidurmu kurang loh, matikan lagi. Ternyata pada saat ketiga waker berbunyi, setan sudah tahluk. Karena sudah sampai di kamar mandi dan beliau guyur tubuhnya dengan kepalanya dengan air. Subhanallah ini. Nah, sekarang kita baca, kita kaji surah Qaf kurang lebih 5 menit ke depan. Surah ke-50 masih tentang bagaimana setan menggoda manusia tadi. Di ayat ke-27, langsung saya menuju ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qarinuh." Qala qarinu, berkatalah korinnya. Korin, jin yang memang ditugaskan oleh bosnya untuk mendampingi manusia. Jadi setiap panjenengan ini punya pendamping syaitan gitu ya, syaitan, jin yang membangkang namanya syaitan. Dalam rangka untuk menggoda kita, memelesetkan kita, mengalihkan perhatian kita dan seterusnya. Qala qarinu Rabbana ma'adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qal la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jadi setan yang menggoda kita, yang menyertai kita itu berkata begini, Qarin itu ya, berkata begini kepada Allah. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya loh. Lo-nya ini saya tambah sendiri, Pak. Aku tidak menyesatkan mereka loh, tetapi mereka sendiri yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Dhalalim ba'id. Tetapi manusia sendiri, wahai Allah, yang memilih jalan sesat yang jauh itu. Bahkan ketika kemudian mereka sudah terbiasa mengikuti pola yang dilakukan oleh setan ini, pada akhirnya mereka terlatih untuk melakukan tanpa digoda. Gini mboten Bapak Ibu. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu, pada akhirnya dia nggak butuh pemicu untuk melakukan sesuatu itu. Contoh nggih. Ini percobaan konsep behaviorism. Ada seekor anjing, Pak, ini percobaan nyata. Ada seekor anjing yang setiap jam 6 tet itu, Pak ya. Maka ketika jam 6 itu lonceng dibunyikan atau bel dibunyikan oleh sang peneliti, kalau tidak salah penelitinya namanya Profesor Roger Callahan. Jadi setiap jam 6 bel dipencet, tet, kemudian makanan keluar diberikan pada anjing itu. Setiap jam 6 tet, keluarkan makanan berikan pada anjing itu. Ini berlangsung berkali-kali secara istiqomah itulah, secara dawam. Sampai 7, 8, 9, sampai 2 minggu. Apa yang terjadi? Ketika kemudian ini berlangsung selama 2 minggu, 3 minggu, 21 hari. Pada hari ke-22,
Jam 6 bel dipencet, tet, tapi makanan tidak dikeluarin, Pak. Kira-kira apa yang terjadi pada anjing ini? Ketika terdengar suara tet, ternyata air liurnya itu sudah keluar, Pak. Air liurnya sudah keluar, sek. Karena apa? Dia merasa ketika tet pasti setelah itu makanan akan disediakan, disiapkan. Jadi habit itu bisa mengendalikan alam bawah sadar jenengan dan saya. Untuk kemudian tidak butuh asupan, trigger, pemicu, tapi itu kemudian keluar. Contoh Pak, contoh lain gitu. Buat bapak-bapak yang dulu memiliki kemampuan melempar luar biasa di waktu kecil, sampai mangga-mangga tetangga tidak ada yang aman dari tangan kita dulu waktu kecil. Ketika kemudian kita mendapatkan mangga yang masih muda, dahari pun ngagem nopo Pak Rumien, Pak? Cukup sarem, Pak nggih. Dapat mangga begitu masih muda hanya dengan garam. Dulu cara kita membuka mangga kan tidak dengan pisau, Pak ya. Dipukulkan di ujung buk gitu, Pak ya. Kita pukulkan di ujung buk ini, prak. Kita buka, kita makan dengan garam, enaknya luar biasa. Kalau sekarang Bapak, saya bawa garam di sini, Pak. Ini mangganya, Pak. Ini garam nih, garam, ini garam. Ini mangganya. Kita sentuhkan, Pak ya, plek. Coba Pak, dirasakan bareng-bareng Pak, dimakan. Ada yang nelan ludah, Pak? Itu namanya alam bawah sadar, Pak. Kita nggak ada mangganya, nggak ada garamnya, tiba-tiba saja jenengan glek begitu. Ini ada jeruk nipis, hijau itu. Kemudian saya iris dengan pisau. Ini saya bawa pisau nih. Ini ada jeruk nipis, saya iris. Setelah itu kita jilat bareng, Pak. Kita jilat. Ada yang nelan ludah, Pak. Itu namanya alam bawah sadar. Artinya dia sudah didesain karena kebiasaan. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa mengikuti setan, Pak, pada taraf tertentu dia nggak usah digoda lagi. Setan diam, dia sudah jadi setan tuh Pak orangnya. Makanya kemudian setan mengatakan di dalam ayat ini, Allah, demi namamu, sungguh aku tidak menyesatkannya, tetapi dia yang kemudian melakukan kesesatan itu sangat jauh. Sangat jauh itu berarti kesesatan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang sampai kemudian dia menjadi habit, kebiasaan atau karakternya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampun masuki waktu Isya, jadi kita cukupkan sampai pada ayat ini. Insyaallah nanti Sabtu kita akan lanjutkan setelah ayat berikutnya, dan setelahnya kita lanjutkan tentang kemampuan atau peta komunikasi Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan musuh, seperti apa cara beliau berkomunikasi dengan sahabat, dengan keluarga, sehingga kita bisa mencontoh dan mentauladaninya. Kiranya ada manfaat dari apa yang kita kaji pada malam hari ini, dan kiranya keberkahan Allah atas kita semua. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.